Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Allah sallallahu Muhammad wa ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Siang ini kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka kita mengikuti asesor sertifikasi dosen reguler tahun 2005 gelombang pertama, dan ini adalah atas izin dan kuasanya Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, para asesor, hadirin sekalian, perkenankan saya Ahmad Yani dalam kesempatan ini memaparkan kegiatan pengajaran sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen reguler tahun 2025 gelombang pertama. Ibu, Bapak yang saya hormati, mata kuliah manajemen strategik ini adalah salah satu mata kuliah yang sering kami sampaikan ataupun kami ampuh di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas seperti Bangka Pinang, bertujuan untuk memberi pengetahuan, membekali mahasiswa dengan pemahaman menyeluruh mengenai scanning lingkungan, kemudian proses formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi dalam organisasi bisnis. Ibu, Bapak, asesor yang kami hormati, bahwasanya kami ingin membekali mahasiswa paham bagaimana caranya untuk mengetahui lingkungan eksternal maupun lingkungan internal perusahaan sebelum memformulasikan kebijakan ataupun rencana. Memang diharapkan para mahasiswa dapat paham ya scanning lingkungan yang bersifat internal maupun eksternal, atau dapat kita menggunakan metode SWOT untuk memahami dan paham tentang lingkungan luar. Apabila kita sudah mendapat input masukan dari lingkungan luar ataupun lingkungan dalam sebuah perusahaan, maka kita akan mudah membuat formulasi. Nah, formulasi ini banyak, salah satunya adalah visi misi perusahaan yang diambil dari scanning lingkungan tadi, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Nah, formulasi ini harus dibentuk ya, dibuat perencanaannya semaksimal mungkin sehingga mudah bagi kita untuk dapat menindaklanjuti dari lingkungan yang kita ketahui tadi. Selanjutnya, setelah kita memformulasi, maka perlu diimplementasikan, dijalankan. Ya, ada budgetnya, kemudian ada strateginya, kemudian yang lain sebagainya. Ini untuk diimplementasikan, serta ada kebijakan-kebijakan di dalam implementasi. Setelah kita scanning lingkungan, kemudian kita menentukan formulasinya, ya, kemudian kita implementasikan, kita terapkan, dan terakhir adalah perlu kita evaluasi atau kita kontrol strategi ini dalam sebuah organisasi bisnis, sehingga evaluasi ini senantiasa membawa ya implementasi yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat anggaran, sehingga evaluasi ini mudah untuk mengetahui kemana implementasi dijalankan, karena evaluasi ini adalah alat ya untuk mengetahui sejauh mana kesalahan dan sebagainya dapat kita ketahui lebih awal apakah ia on the track atau tidak. Jadi di dalam organisasi bisnis ini perlu hal ini kita buat ya, manajemen strategik. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang di sebuah perusahaan ataupun di sebuah bisnis. Mahasiswa, Bapak Ibu yang kami hormati, diarahkan untuk mampu menyusun strategi yang relevan berdasarkan analitik ataupun analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Nah, jadi sekali lagi, setiap mahasiswa ya, dia akan bertindak sebagai direktur utama ataupun sebagai perencana ataupun sebagai pelaksana ataupun sebagai evaluator, maka mereka harus dapat memahami ya lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Biasanya kami selalu memberikan mahasiswa pembekalan untuk dapat memahami teori SWOT ataupun TOWS teori, supaya ini adalah sebuah teori yang cukup lama, cukup tua, namun masih eksis sampai sekarang digunakan, sehingga para mahasiswa ini tahu betul mana kekuatan, kelemahan, mana ancaman, mana peluang yang dimiliki oleh perusahaan. Cukup sederhana, namun mahasiswa dapat memahaminya, bahwa setiap organisasi perusahaan atau organisasi publik itu memiliki lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang mempengaruhi
keputusan strategik bagi sebuah perusahaan ataupun sektor publik, serta memahami pentingnya keunggulan bersaing dalam menghadapi dinamika pasar global. Jadi competitive advantage pun ini kita ajarkan, sehingga sebuah perusahaan ataupun sebuah pelayanan publik ini harusnya mengetahui, ya, ataupun mahasiswa ataupun kita dapat mengetahui keunggulan kita dalam bersaing, sehingga kita tidak menghabiskan energi, waktu, pikiran, dan anggaran berhadapan dengan suasana pasar, ya, yang dinamis di era global ini. Masa kuliah ini berperan penting dalam membentuk kemampuan. Mata kuliah ini sangat berperan, ya. Mata kuliah ini berperan penting dalam membentuk kemampuan berpikir strategis dan pengambilan keputusan jangka panjang yang berorientasi pada kinerja dan keberlanjutan organisasi. Ibu Bapak yang kami hormati, kedua capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, Bapak Ibu asesor yang kami banggakan, mahasiswa ini sangat penting sekali, ya, diharapkan dapat ataupun mampu pertama menjelaskan konsep dan prinsip dasar manajemen strategi. Jadi manajemen strategi ini dasar konsepnya, filosofinya itu dapat dipahami, dan kemudian mahasiswa dapat mengamalkannya ataupun menjalankannya, sehingga penting bagi kami untuk dapat menjelaskan konsep ini secara prinsip dasar-dasar manajemen strategi. Kemudian untuk analisis lingkungan bisnis menggunakan berbagai alat analisis strategi, misalnya ada SWOT, ada PESTEL, ada Porter's Five Forces yang memang sering digunakan ataupun merupakan tools ataupun peralatan manajemen strategik yang biasa kita gunakan. Selanjutnya, Ibu Bapak asesor yang kami hormati, merumuskan dan memilih strategi berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal perusahaan. Ini adalah untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah perusahaan itu, maka kita perlu merumuskannya, ya, disampaikan kepada mahasiswa bahwasanya kita memiliki peluang, kita memiliki ancaman, dan kita memiliki kelemahan dan sebagainya. Selanjutnya, penerapan ataupun pengimplementasian strategi serta mengevaluasi efektif dan efisien pelaksanaannya harus kita sampaikan juga. Ini adalah tujuan capaian yang perlu kita sampaikan ataupun perlu kita harapkan dari mahasiswa setelah mereka mempelajari mata kuliah manajemen strategi ini. Jadi implementasi ini setelah kita rencanakan tapi tidak kita implementasikan, maka kita sulit untuk mencapai ataupun achievement dari manajemen strategi ataupun strategi baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Selanjutnya, mengintegrasikan konsep strategi ke dalam studi kasus dan masalah-masalah nyata di dunia bisnis. Jadi memang mengintegrasikan konsep strategi ini sangat perlu dipahami, kemudian dilaksanakan ataupun dibuat oleh para mahasiswa ke dalam studi kasus dan masalah nyata di dunia bisnis, karena memang integrasi ini, konsep-konsep strategi ini tidak mudah dan dia tidak berdiri sendiri, sehingga kita perlu menyampaikan konsep-konsep strategi ini secara integral pada dalam dunia studi, khususnya kasus-kasus dan masalah-masalah nyata, karena secara teori maupun di dunia bisnis itu adalah suatu hal yang berbeda. Ketiga, dalam kami menyampaikan mata kuliah ini, dalam mengampukan mata kuliah ini, ada beberapa referensi yang ingin kami sampaikan juga kepada mahasiswa kami, ya, untuk mendukung pencapaian pembelajaran. Maka kami menggunakan beberapa referensi utama, antara lain buku yang disampaikan ataupun buku textbook seperti Whelan T. L. and Hanger, Strategic Management and Business Policy, Globalization, Innovation and Sustainability, 5th edition atau keluaran Pearson 2017. David FR 2016, Strategic Management Concept and Cases, 5th edition Pearson juga. Yang ketiga, buku textbook Robin SP and Coulter M 2021, Management 14th edition. Artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal ilmiah terkini ini perlu kita sampaikan kepada mahasiswa kita, serta sumber-sumber digital sebagai penunjang studi kasus dan praktik strategi. Penilaian yang keempat, Ibu Bapak yang kami hormati, penilaian pembelajaran mahasiswa yang akan kami sampaikan, yang akan memberikan pada semester ini dilakukan dengan komposisi sebagai berikut. Pertama, partisipasi aktif dalam diskusi dan kehadiran kuliah itu sebesar 10%, tugas individu dan presentasi kelompok 20%, kemudian ketiga, ujian tengah semester ataupun UTS sebesar 30% bobotnya, kemudian terakhir ujian akhir semester ataupun UAS sebesar 30%. Setiap penilaian dilakukan secara transparan dengan menggunakan rubrik penilaian yang disesuaikan untuk masing-masing komponen agar capaian pembelajaran dapat diukur secara objektif.
Sebagai penutup, Ibu Bapak siswa yang kami hormati, berikut kami sampaikan video pada bidang pengajaran yang membahas mengenai strategi execution, strategi manajemen yang excellent. Demikian pemaparan kami. Terima kasih atas perhatiannya, atas keluangan waktunya untuk menilai kami. Semoga berkenan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Muhammad amma ba'du. Bapak yang hormati, pertama-tama puji syukur kepada Allah, datang ini kita ketemu lagi dalam saluran ataupun daring ataupun online. Hari ini meskipun jarak memisahkan kita karena saya berada di LAN, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Penyumbongan. Namun jarak ini tidak mematahkan semangat kita untuk dapat terus belajar, khususnya mata kuliah manajemen strategik. Dan ini semua atas izin, sekali lagi, dan patut kita syukuri atas izin dan perkenan daripada Allah SWT kepada kita semua. Salam dan salawat tersampaikan junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita akan semakin lebih baik. Dua Bapak yang saya hormati, pertama-tama saya mohon maaf dikarenakan hal ini. Kami berusaha untuk segera kembali ke Pangkal Pinang, namun malam ini pun kami harus rapat sampai hampir pukul 12 melanjutkan sholat dan kami baru keluar. Selanjutnya saya mohon maaf untuk mempercepat jadwal ini dan mudah-mudahan Anda semua Bapak Ibu berkenan atas perubahan jadwal ini, namun tidak mengurangi seperti biasa. Jangan kesibukan, kelelahan yang semestinya bukan menjadi alasan bagi kita. Ya semestinya kalau sudah tahu jam 5, dikasih tahu. Kalau masih di kantor, usahakan aja stay di kantor aja dulu, atau segera pulang pukul 4, setengah 5, udah sampai rumah ya. Kalau dalam perjalanan jauh dari luar kota atau Bali dan sebagainya, I think selama sinyalnya masih dapat tersambung, ya kita kuliah. Dan sekali lagi, tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak kuliah atau membuat alasan-alasan yang justru sebenarnya bukan merugikan Anda. Saya suka dengan hanya 3 orang saja. Saya pikir tadi hanya Pak Benediktus ada hadir, cuma ini kayaknya. Ibu Bapak ada pertanyaan sebelum kita mulai, karena saya harus keluar segera sebelum maghrib ya, waktu Jakarta. Jadi saya tidak lama-lama dan saya berpikir itu pertama kumpulkan hari ini juga ya bagaimana caranya, jurnalnya di print, kemudian analisisnya dicetak, semua dipertanggungjawabkan baik kepada manusianya maupun kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, siapa yang punya buku segera tunjukkan ke saya. Kita kuliah ya sebentar ya. Oke, baik. Ambil untuk motivasi Anda semua ya, bukan untuk menghakimi atau lain sebagainya. Izin Pak Yani. Oh, silakan. Izin Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Ya, langsung saja Pak. Seberapa besar pengaruh manajemen strategi ini terhadap manajemen risiko pada suatu kinerja perusahaan? Demikian Pak Yani. Ya. Thank you pertanyaannya, meskipun nggak ada punya perusahaan ya Pak Fajri, tapi dihubungkan dengan perusahaan, nggak apa-apa, siapa tahu nanti dia punya perusahaan besar, jangan lupa Pak ya, bantu saya kalau punya perusahaan besar. Baik, antara manajemen strategi dengan manajemen risiko, it's different thing, sesuatu yang berbeda. Ya, pahami dulu manajemen strategi, tetapi juga Anda harus belajar juga manajemen risiko, karena di setiap pengambilan keputusan itu ada risiko. Ya, seperti mata uang, kiri dan kanan, seperti mata pisau, bumbung pisau, satunya tajam, satunya ke bawahnya tajam, ke atasnya tumpul. Jadi Bapak Ibu harus mempelajari kedua-duanya. Dan ini sangat berpengaruh kepada diri Anda, kepada institusi Anda. Ya, kita kedua-duanya, kalau manajemen risiko itu lebih banyak digunakan di perbankan, tapi banyak juga digunakan oleh orang-orang akuntansi, orang-orang keuangan, oleh orang-orang manajemen operasional. Ya, jadi Ibu Bapak sebenarnya beli kedua buku itu, boleh silakan dibaca karena kedua-duanya penting. Dan Anda akan berhadapan dengan risiko. Ambil risiko yang terkecil dan cari manfaat yang paling besar. Jadi tidak mengambil keputusan dengan risiko yang justru yang paling besar, ini sangat berbahaya. Ambil risiko yang paling kecil, ya. Dari antara sekian risiko ini biasanya dipadu nih, A, B, C, D, ternyata A, B, C, D itu mana risikonya, tapi mana memberikan keuntungan, mana kerugian yang paling besar. Ya, atau orang yang tidak mengambil risiko, maka dia akan balance. Antara kedua ini dia balance, dia nggak mengambil risiko. Ya, tapi misalnya di dalam strategi peperangan, dia akan mengambil risiko, ya, bahkan nyawa pun biasanya akan menjadi mereka. Jadi nggak peduli kalau dalam perang, yang penting tujuan adalah menguasai. Tetapi biasanya karena perang ini berhubungan dengan manusia dan sebagainya, maka mereka akan mengatakan, biasanya mereka tidak langsung mengebom di suatu tempat, tetapi dia dikit-dikit dulu, sedikit, jadi kasih tahu kepada masyarakat Anda harus menghindar sebelum mereka
meluncurkan bom yang lebih besar. Strateginya seperti itu. Tidak sekaligus. Nah, begitu juga dengan yang lain. Keduanya sangat berpengaruh kepada institusi, Pak. Jadi Pak Fajri harus memahami kedua-duanya ini. Dan kedua-duanya ada sertifikasinya. Untuk manajemen strategi ada sertifikasinya, ya, ada sekolahnya. Dan manajemen risiko pun ada sekolahnya. Biasanya orang perbankan itu harus sampai 3. Manajemen risk management pertama, kedua, dan ketiga. Untuk menaikkan level dan biasanya ujiannya berat. Dan setiap mengambil keputusan di dalam manajemen strategik, maka Ibu Bapak harus mempertimbangkan risiko-risikonya. Tadi saya katakan dari awal. Jadi memang kedua-duanya ini sangat penting untuk Ibu Bapak pelajari, kemudian diamalkan, ataupun dilakukan. Kadang-kadang kita lupa teori-teori yang terbaru. Seperti misalnya sekarang Indonesia sedang melakukan reformasi birokrasi dengan tujuan menjadikan birokrasi yang world class, ya. Pada tahun 2024, masih 2 tahun lagi. Jadi Indonesia melalui Menpan RB itu meletakkan bahwa birokrasi Indonesia berkelas dunia. Itu apa? Yaitu orang-orangnya, SDM-nya, pendidikannya minimal S2. Maka Ibu Bapak sebenarnya tidak terlambat untuk mengambil keputusan melanjutkan pendidikan. Karena apa? Karena Bapak berhadapan dengan isu yang luar biasa cepatnya, ya, perubahan dunia yang begitu cepatnya. Bapak Ibu harus sadari sebenarnya kita belum sampai kepada titik ini sekarang. Tetapi dengan adanya COVID-19, maka kita dipercepatkan oleh ya Tuhan, Allah SWT, ke stage ataupun tahapan yang sekarang. Harusnya kita memerlukan 20 tahun lagi, tapi dipaksa ya belajar menggunakan online, kemudian kita lebih banyak menggunakan sistem keuangan yang bersifat elektronik, misalnya e-banking, m-banking, e-transfer, dan sebagainya. Dan ini merupakan suatu hal yang lompatannya besar. Seharusnya ini 20 tahun yang akan datang baru kita merasakan. Namun dengan adanya kondisi-kondisi yang luar biasa, maka kita dipercepat. Ya, terbukti sekarang ini ada 70% sistem perbankan e-banking yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Yang sebelumnya ini tidak mungkin, ya, yang sebelumnya tidak mungkin. Namun keadaan ini telah memaksakan kita, ya, belajar, kemudian inovasi yang lain. Teknologi artificial intelligence itu jauh dan cepat dipergunakan. Sebelumnya kita tidak pernah tahu dengan AI ini ataupun artificial intelligence ini yang digunakan luar biasa, ya. Sistem komunikasi juga begitu. Jadi dunia itu betul-betul berada di genggaman kita dan itu sudah terjadi dan ini dipercepat, ya, dengan keadaan yang seperti ini, ya. 20 tahun lebih awal. Dan kita sebenarnya sudah mulai memasuki di akhir Industrial Revolution 4.0. Jadi satu state yang disebut dengan Revolusi Industri 4.0 itu, kita bukan di tengahnya, tetapi kita sudah di ujungnya dan kita mempersiapkan diri untuk 5.0. Dan Ibu Bapak apabila tidak melakukan strategi ini, Bapak Ibu akan terlambat. Ya, bayangkan bahasa Inggris nggak tahu, mau dibawa kemana pada saat kita International Conference, pada saat kita melakukan summit, melaksanakan summit, Asian Summit, misalnya kan MTGT Summit, itu semua Ibu Bapak harus paham. Pada saat di MTGT aja ada 6 working group, ada tourism working group, ada trade industry and trades, kemudian ada halal hub dan sebagainya, ada 6 setahu saya. Kemudian ada communication, kemudian ada transportation. Every working group we use an English conversation. Ibu apa enggak ada? Kadang-kadang berbahasa Inggris pun kita alergik, ya kan? Di belakang masih ngalah Pak Yani, pengen bahasa Inggris, makan aja makan belacan. Nah, orang seperti ini terblok mindsetnya sudah terblok, Pak. Anda mengambil S3 pun kalau Anda sudah terblok, sulit untuk menjadi orang yang maju. Sulit untuk menjadi orang yang berkembang, ya kan? Sulit untuk menjadi orang yang maju, sulit untuk menjadi orang terbuka, tapi sebaliknya Anda akan terus menjadi orang yang loser ataupun kita sebut pecundang. Lihat orang maju kita iri, lihat orang gagal kita pun senang. Dan ini orang yang negative thinking selalu tidak akan berkembang. Jadi Pak, kedua-duanya itu harus Anda baca, ya. Jangan pernah bosan membaca. Kalau ke Jakarta DL, nih syarat saya, ya. Tiap kali Anda ke Jakarta jangan beli baju, beli buku, ya. Beli buku satu. Ya, kalau ke Jakartanya 10, udah 10 buku. Kaitkan semuanya dan dibaca. Kapan bacanya? Oh, disiapkan waktunya. Ya, itu yang paling penting. Baik, ada lagi yang lain pertanyaan Pak Fajri, nanti kita dalami. Ketua kelasnya siapa ya? Iya, Pak. Pak Fajri, Pak. Oke, Pak Fajri, tolong tadi yang bertanya dicatat namanya, harinya tanggal berapa. Ya, kita harus menghargai siapa yang bertanya. Tapi jangan pura-pura bertanya. Kalau Pak Beni tadi saya tahu betul-betul dia bertanya. Ya, dia bukan pura-pura bertanya, tapi betul-betul bertanya. Ya, jawabannya tadi Pak, saya sudah kasih jawabannya, cari supaya Bapak nanti terbiasa mencari data di internet, ya, di Google. Semua ada di Google, tapi caranya begini. Nah, nanti lecture note itu Pak, Bapak bisa masuk ke kampus-kampus di Amerika, and then di Eropa. Yang penting in English itu dibaca. Jangan takut dengan bahasa Inggris. Orang bule itu tahu kok kalau kita bahasa Inggris. Salah-salah little si I can, ya, black cat black, mereka tahu, tenang aja. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Izin, Saya Pak. masuk. Itu bertanya, Pak. Ya, silakan Pak Purba.
Ya, izin bertanya terkait manajemen strategi ini kan kalau kita lihat mirip terkait manajemen risiko Pak. Tapi apakah dalam penerapannya punya tools yang berbeda untuk penerapannya dengan manajemen risiko seperti itu Pak? Karena kalau dilihat dari strateginya itu langkah-langkahnya harus terkait analisanya itu hampir sama seperti itu Pak. Izin Pak. Baik, menurut Pak Benedictus, itu apa persamaannya? Tadi katanya udah baca buku. Coba manajemen risikonya apa persamaannya dengan manajemen strategi? Katanya langkah-langkahnya sama. Bisa digambarkan? Oh ya, izin Pak terkait langkah-langkah untuk strategi itu mempunyai tools yang mendalami terkait apa sasaran tools yang dipakai dan juga punya tujuan yang tujuan saya suatu perusahaan atau organisasi di dalam penerapannya ke tiap-tiap level manajerial seperti itu Pak. Nah, Bapak udah baca bukunya belum? Buku manajemen strategik punya belum? Belum. saya baca yang di ini Pak di internet Pak. Belum saya beli Pak. Oke, baik. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Kita baca dulu bukunya. Manajemen strategi langkahnya apa, manajemen risiko juga apa. Ya, ini suatu benda yang berbeda dan dia tidak bisa digunakan bersamaan. Tetapi manajemen risiko bisa ke dalam manajemen strategi juga bisa dimasukkan ke dalam manajemen risiko. Setiap penggunaannya pun dia agak sedikit berbeda sebenarnya. Dia lebih banyak digunakan untuk misalnya bisa digunakan kepada seluruh institusi, bisa digunakan seluruh tools dalam manajemen itu sendiri ataupun di dalam industri masing-masing bisa digunakan kedua-duanya. Yang mana yang dulu digunakan? Manajemen strategik ataukah manajemen risiko, ya kan? Jadi nanti akan kita dalami sampai kita berjalan. Tapi sebenarnya harus baca buku dulu. Makanya saya bilang apa persamaannya, ya. Saya nggak mau Anda bertanya berdasarkan ilham, ya, berdasarkan ini, tapi nggak baca buku manualnya. Ini sangat tidak sangat tidak memberikan apa-apa nanti. Bapak malah bingung bacanya. Sama dengan anak SD, pada saat mereka kita beri pelajaran anak SMA kagak nyambung. Kalau Bapak tidak baca bukunya, makanya saya bilang Pak, orang yang jago itu dia akan beli buku sebelum masuk kelas dimulai 1 bulan. Jadi saya selalu mulainya S2 ya, S2 S3, orang libur saya cari buku Pak. Dulu nggak ada internet, rebutan, cari bukunya di mana? Di perpustakaan. Orang libur, orang pulang kampung, saya enggak. Apa? Saya cari buku, saya pinjam bukunya, terus saya fotokopi, sekian. Karena saya tahu nih kan kita udah dapat nih silabusnya kan, ya. Kita sudah dapat mata kuliahnya nih. Setiap akan semester itu kita dapat mata kuliahnya, beli bukunya, fotokopi, dan kita sudah dapat. Karena dulu bukan kayak sekarang bukunya banyak, tapi sekarang luar biasa bukunya banyak. Dulu susah, jadi saya akan fotokopi buku, siapkan duit, and then jadi memang itu penting Pak, ya, keduanya penting. Baik, ada lagi yang lain? Baik, saat tutup untuk ruang pertanyaan, kita akan masuk ke dalam slide, screen share, izinkan saya. Baik, 3 kunci pertanyaan strategis. Di mana posisi perusahaan sekarang? Di mana posisi Bapak? Bapak pengen naik eselon 3, eselon staff, eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1. Di mana posisi Bapak? You must can be described. Where do you position in your corporate, in your institution? Kalau Anda tidak bisa menggambarkan di mana Anda belum bisa menjadi pemimpin, perusahaan Anda belum bisa memimpin pasar, Anda belum bisa menjadi pemimpin. Masih ngaco. Makanya Ibu Bapak harus paham dulu. S1, bahasa Inggris kagak bisa. Ngomong belepotan. Ya kan ya? Berpakaian aneh-aneh misalnya. Leadership nggak punya. Tapi pengen eselon 1. Ya, pendidikan nggak cukup, Pak. Karena apa? Karena Bapak setiap jadi pemimpin leadership itu jauh lebih penting daripada segalanya. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan. Ingat nih Pak. Ya. Ilmu bisa dipelajari, tapi kalau adab, tingkah laku, itu dari dalam perut. Ingat nih, sudah S2, sudah S3, tapi tingkah laku, emosional. Maka ingat, yang disebut dengan IQ, SQ, EQ, intelijensia, quotient, social quotient, kemudian emotional quotient, kemudian apa lagi? S1-nya lagi. Ya, itu harus berada dalam diri Bapak. Maka saya bilang dari awal, ilmu pengetahuan itu letaknya bukan di pikiran, bukan di otak. Kalau ilmu pengetahuan itu terletaknya di otak, di pikiran, nanti ilmu pengetahuannya Bapak rekayasa nggak keluar. Pekerjaannya direkayasa nggak betul. Kenapa? Bekerjanya tidak dengan hati. Hujan ngomel, nggak hujan ngomel. Ya, kenapa? Karena thinking, bukan hati. Selalu dengan pikiran. Harus selalu dengan hati. Menerima dengan hati, sejuk, damai, tentram, maka Ibu Bapak akan menjadi orang yang maju. Di mana posisi perusahaan Bapak? Apakah Bapak berada di kuadran 4? Bayangkan kuadrannya 4. Kanan atas 1, kiri atas 2, kiri bawah 3, kiri kanan bawah 3, kiri bawah 4. Jadi balik ke 1 ya. Bagi 4 kuadran, sumbu X, sumbu Y.
Bapak Ibu harus tahu di mana posisi. Kalau Bapak di kuadran 1, positif ketemu positif, Bapak boleh. Sama perusahaan. Kalau perusahaan Bapak berada di kuadran 1, silakan Bapak melakukan ekspansi. Ya, wajib ekspansi karena kalau Bapak tidak ekspansi sedangkan perusahaan Bapak memiliki semua kapasitas yang luber, ya, duitnya luber, sumber daya manusianya luber, sumber daya organisasinya luber, semua luber, tidak dipakai, tidak diekspor, maka dia akan menjadi idle. Barang idle nantinya akan menjadi busuk. Barang idle akan menjadi mati. Jadi perusahaan Bapak ke titik nol lagi kalau tidak digunakan untuk berekspansi. Ya lagi Bapak harus paham betul dengan hal seperti ini sehingga Bapak boleh, ya. Kalau sudah eselon 2, kalau sudah S2 Pertiba, apalagi dosennya Dr. Ahmad Yani 4A, rugi kalau Bapak nggak ikut lelang jabatan eselon 2. Apalagi nanti yang uji saya, ya Pak Fajri ya, Pak Bekti ya, Pak Rijali ya, Pak Zaldi ya, rugi Bu Nina kalau sudah 4A, S2 syaratnya minimal, bahasa Inggrisnya jago, leadershipnya ada, dan Anda tidak mengikuti lelang jabatan eselon 2. Misal nih, kenapa? Bapak sudah berada di kuadran ke 1. Nah ya, begitu juga dengan perusahaan. Jika tidak terdapat perubahan, di mana posisi perusahaan dalam 1, 2, 5, 10 tahun yang akan datang? Ya, di mana perusahaan Bapak? Bapak tidak bisa petakan. Ibu tidak bisa petakan. Ya. Kenapa? Karena posisi akan menentukan di mana kita ambil keputusan. Maka Bapak 25 tahun ini, ternyata ambil S2. Nah, itu adalah suatu langkah revolusi yang luar biasa berani, meskipun sudah bantut kata orang Bangka nih, ngasih tahu sama si Pak Fajri ini. Ayo Pak Fajri S2, ayo Pak Fajri S2. Ya, nggak mau dia, tapi baru sekarang. Tiba-tiba dia mau daftar, alhamdulillah. Nggak saya suruh kemarin. Dia bilang, Pak Yani, saya pengen daftar S2. Nggak usah, ngapain, kamu udah D1 aja. Rupanya ditantang gitu tuh Pak Fajri itu baru mau. Bu Nina juga begitu. Bu Nina pengennya sekolah di UI, sama di IPB. Saya bilang sekolah di UI, di IPB, sama aja bukunya. Nggak ada bedanya. Yang ngajar juga sama. Sama susahnya, karena mahasiswanya sudah 3 orang S2 yang meninggal dunia. Artinya sama beratnya dimanapun Anda berada. Tapi keputusan yang penting, ini sangat strategik untuk pengembangan diri Anda ke depan. Itu yang paling penting. Dan ibu bapak harus menggambarkan perusahaan itu di mana. Ibu bapak 5 tahun lagi di mana nih? Masa masih eselon 4 aja? Masa segitu-gitu doang pendapatannya? Handphone 4, handphone 2. Tapi handphone dua-duanya tidak menghasilkan uang. 4 nomor yang ibu bapak miliki tidak menghasilkan uang. Percuma. Maka harus dipetakan. Dan apakah jawaban tersebut dapat diterima? Kenapa Pak Fajri? Kenapa Pak Bekti nggak sekolah? Biasanya mereka akan sebut pertama, sok sayang anak. Ini waktunya anak-anak Pak Yani. Anak-anak pada kuliah, udah saya ngalah. Atau dia bilang begini, nggak ada duit Pak Yani. Atau dia bilang Dia bilang biasa Pak, otak udah ngadat, nggak bisa apa-apa lagi. Biasanya dia bilang seperti itu tuh. Ya, dia akan bilang seperti itu. Otak nggak sanggup lagi Pak. Oh, sebenarnya pada saat dia mengatakan otak nggak sanggup itu dia sudah mengecilkan Tuhan. Padahal kapasitas otak manusia ini ribuan bahkan jutaan terabyte, ya, yang luar biasa. Dan ini tidak bisa dikalahkan oleh USB kah, flash disk kah, ataupun external hard disk. Ya, maka kalau tidak dimanfaatkan, 5-10 tahun akan datang, Bapak mau di mana? Mau di situ doang. Paling banyak PNS itu senangnya di mana? Senangnya di Bakuda. Paling senang. Ya. Bang, pindahin aku ke Bakuda. Dipikirnya saya jadi gubernur. Ya. Udah, itu orang-orang yang pengen berada di comfort zone, ya, pengen tidak suka dengan tantangan, ya. Ujung-ujungnya apa kalau sudah di Bakuda? Kawin lagi. Biasanya seperti itu. Tapi tidak kok. Banyak kawan-kawan saya di Bakuda tidak kawin lagi. Alhamdulillah. Jika jawaban tidak dapat diterima, apa tindakannya secara spesifik harus diambil oleh manajemen. Kalau Anda sebagai bos atau Anda sebagai bawahan diberi oleh perusahaan Anda untuk menggambarkan ini dan Anda tidak bisa memetakan diri ibu bapak, memetakan diri sendiri, maka bos, pimpinan ataupun pihak manajemen akan mengambil keputusan. Maka PAN RB dengan reformasi birokrasinya ini, ibu bapak harus memetakan diri Anda. Kalau enggak, ibu bapak akan terseleksi alam kan oleh Anda sendiri. Anda akan tersisih, ya tidak sekolah. Ya, ada orang cita-cita pengen eselon 2, tapi S1. Yang ikut nanti pada saat dia lelang ada 4 eselon 2. Kalau saya kebetulan nanti jadi tim pengujinya, ya saya pilih mahasiswa saya lah. Misalnya 4, 2 yang S1, ya kan, 2 yang S2. S2-nya saya, misalnya Pak Bekti sama Pak Fajri. Antara kedua inilah yang akan saya uji betul-betul. Mana nih yang pernah dekat sama saya yang betul-betul dapat dijadikan pimpinan. Kira-kira seperti itu. Nah, Ibu Bapak, apa risiko dan hasil yang terkait tadi Ibu Bapak udah bilang. Ya, kalau misalnya Anda tidak mengambil S2, risikonya Bapak tidak memiliki jabatan dan Bapak tidak akan punya jabatan dan Bapak akan berpendapatan rendah. Ya, akhirnya apa? Ngatain, ngomel, nyumpah gubernur, nyumpah orang lain. Padahal Bapak nggak berani sekolah mengambil keputusan untuk sekolah. Ya, banyak staf, lucu tuh staf saya di Biro Ekbank itu, mereka dipindahkan, nyalain Pak Gubernur. Saya bilang sama dia, lama-lama saya berteman sama Anda bisa gila. Saya ini gila, bukan Anda yang gila, karena Anda sudah gila, saya bilang seperti itu. Ada orang staf dipindahin, nyalahin, marah sama Pak Gubernur, bahkan nyumpah-nyumpah Pak Erzaldi. Ingat saya lucu ketawa. Saya bilang,
Emang Pak Erzaldi mikirin kamu? Staf. Perasaan saya Pak Erzaldi gubernur amanah pun, Pak PJ, Pak Sekda hanya mikir eselon 2-nya saja. Eselon 3 nggak bakal dipikirin sama Pak Gubernur. Apalagi staf, IIN pula hilang-hilang nongol. Pengamal Undang-Undang 704. Ya. Pak Benediktus tahu nggak tuh Undang-Undang 704? Tahu ya? Masuk jam 7, tengah-tengah kosong, nanti balik lagi jam 4. Mbak Nina tuh banyak temannya yang model-model kayak gitu tuh. Tapi mudah-mudahan Mbak Nina integritas dan komitmennya bagus. Nah, risiko. Anda ngambil S2 apa risikonya? Ya, Anda tidak mengambil S2 apa risikonya? Dan jangan pernah menyalahkan orang. Semua kehidupan itu ada risikonya. Nah, nanti ada buku manajemen risiko, pelajari, beli bukunya, dan jangan bilang, Pak, buku mahal, mana ada buku murah. Emang Bapak mau ngarang buku sendiri, baca sendiri, jual sendiri, kan nggak lucu. Baik, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Izin bertanya Pak, Julianta. Ya, siapa nih? Pak Julianta Manalu. Boleh bertanya Pak sebelum Saya Pak Julianta dulu ya. analisis, Pak. Silakan Pak Juli. Usaha, kebetulan itu tugasnya Pak Hamdan sedikit dibaca Pak. di semester 1 Pak. Pak Zaldi Mengenai sebentar Pak usaha ya. Zaldi. Ya, Pak Juli dulu. oh iya Pak, silakan Pak Juli. Oke, Pak Juli. Iya Pak. Saya lanjutkan Pak. Ya. Saya kemarin melakukan analisis terhadap usaha yang sedang kami jalankan. Usahanya yaitu guest house Pak. Nah, di sana saya menganalisis gimana sih harga sewa rumah yang kami buat. Saya bandingkan harga-harga di Agoda, di Booking.com, di Airbnb, di Fine Hotel, di Expedia itu harga kami udah termasuk kompetitif gitu Pak. Kemudian lokasi kami berada di pusat kota gitu Pak. Tetapi yang kami alami sekarang ini pengunjung untuk wilayah Bangka itu rasanya sepi Pak. Kira-kira ada nggak saran strategi lain yang bisa kami terapkan menurut Bapak? Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Bayar Pak ya, kalau bisnis ya. Nggak ada yang gratis Pak, minimal kita ngopi. Pak Juli udah berapa tahun tuh bisnisnya? Pak Juli? Sudah 6 tahun Pak. Udah 6 tahun, baik. Di kawasan mana, daerah mana? Kami di Bukit Merapen Pak, Bukit Merapen, Bukit Baru, dan Selindung 1 Pak. Jadi ada 3 unit. Anda buka. Cuman kami rasa mulai dari bulan April lalu itu, ini udah COVID udah dianggap nggak ada. Pak Zaldi, silakan. Ya sedikit Pak, mumpung sinyal lagi bagus Pak. Jadi kemarin mengenai masalah manajemen strategi ini kan yang kita ketahui bahwa intinya adalah bagaimana kita membuat sistem strategi untuk bertujuan untuk hasilnya goals bagi suatu organisasi, baik itu visi maupun visi organisasi. Nah, pengelolaannya itu adalah bagaimana kita memanajemenkan sumber daya yang ada yang pasti Pak ya. Itu kan ada sumber daya. Nah, cuma terkadang juga semua sumber daya yang ada itu ada faktor yang mendukung, ada yang tidak Pak. Nah, dari kendala-kendala yang terjadi itu permasalahan itu kira-kira Pak untuk mengatasi sumber daya yang tidak dapat mendukung itu mungkin apakah ada bagaimana cara mengatasinya Pak agar sumber daya yang kita miliki itu bisa menjadi alat atau mendukung untuk bagaimana kita mencapai goals dari visi organisasi tersebut Pak. Baik, optimal kan Pak? Yang namanya sumber daya di dunia ini terbatas, sumber daya. Tolong Pak Zaldi di-mute dulu. Oh ya. Semua sumber daya all about the world is very limited. Ya. Natural resource, origination resource, human resource are very limited, sangat terbatas. Duit terbatas, orang terbatas, semua terbatas. How to manage? Gimana cara Anda memanage sesuatu yang terbatas? Batasnya jelas. Ya, makanya manajemen strategi itu harus betul-betul dipelajari, ya. Kapan harus Anda bertindak? Jangka pendeknya apa? Jangka pendek itu 1 sampai 5 tahun. Jangka panjangnya 5 sampai 20. Jangka menengahnya 5, 10 sampai 15 tahun. 20 tahun, jangka panjangnya 20 tahun sampai 30-40 tahun. Ambilnya 2, 5, 10. Jangka pendeknya apa yang Anda lakukan? Anda ingin menambah keluasan rumah. Maka pada saat Anda ingin membangun rumah, apa nih, kapan waktunya? Musim dingin, musim hujan kah, atau musim panas? Ataukah perlu jual mobil? Ataukah Bapak perlu pinjam di bank? Ataukah Bapak itu sumber keuangan? Ataukah Bapak mau borongan atau harian? Ya, supaya apa? Supaya sumber daya yang terbatas ini bisa membangun rumah Bapak. Hasilnya memuaskan. Ya. Tidak ada Pak, jangan berharap sumber daya ini berlebihan. Yang berlebihan itu apa? Nafsu. Yang berlebihan itu keinginan. Hari ini pengen makan rendang, pengen makan udang, pengen makan sayurnya, nasinya sedikit, nanti minumannya ini itu segala macam. Nafsunya banyak. Tapi apa, perut kita kecil, duit kita sedikit, ya waktu kita sedikit, kita dibatasi itu. Maka Anda harus memahami dulu ini mana yang harus dibangun. Maka disebut dengan ada priority nantinya.
Ya, life is priority. Hidup ini prioritas. Prioritas menikah, bikin rumah, punya anak, beli mobil, kuliah atau sebagainya. Oke, hari ini Bapak ambil keputusan. Prioritasnya adalah kuliah. Melanjutkan lagi, berarti bangun rumah nggak bisa. Beli mobil batal dan lain sebagainya. Artinya Pak, prioritas. Ya, apa? Karena sumber daya terbatas. Tadi dikatakan oleh Pak Zaldi, kalau nggak salah saya, sangat terbatas. Gimana? Ataupun satu sumber daya yang lain berlebihan. Kita berlebihan, punya timah sangat berlebihan. Ya, Pak Julian ini tadi Pak Julian terputus kayaknya internetnya, saya menjelaskan punya Pak Zaldi dulu ya. Jadi ini sangat penting nih Pak. Makanya nanti Bapak harus bisa meramunya, harus bisa memixernya, how to mix your idea. Ya, tidak sembarangan sehingga menghasilkan mencapai tujuan dengan mudah dengan sumber daya yang sedikit misalnya ada. Silakan Anda pelajari di bukunya sehingga Ibu Bapak dapat memahami ini semua. Yang kedua Pak Julian, tourism recovery it is not easy ya. Recovery sektor tourism itu pariwisata tidak. Bapak boleh mengatakan, oh sekarang ini COVID sudah berhenti, ataupun COVID tidak ada. Itu kan kata Pak Julian. Tapi kata saya, kata orang yang lain belum tentu. Untuk merecovery, mengembalikannya kembali, Pak Fajri dicatat orang yang bertanya, teman-teman bertanya, nanti besok dikasih tamat sama saya. Ya, saya ingat kok. Ya, nanti kita rekapkan. Saya kebetulan tidak ada pena di sisi saya. Kalau ada nanti akan saya alihkan. Nah, Ibu Bapak harus paham. Ya, Mas, tourism ini sangat-sangat tidak mudah untuk di recovery. Ya, tapi Pak, bisnis tourism ini jangka panjang, Bapak belum tentu melakukan marketing, promosi, menggunakan apapun, itu berlaku besok langsung banyak hotel Bapak, ataupun wisma Bapak, belum tentu Pak. Bapak melakukan promosi sekarang, belum 2 tahun ke depan baru kelihatannya Pak. Ya, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tapi percaya, bisnis itu konsisten, bisnis itu komitmen, dan bisnis itu adalah trusty. Ya, pelayanan Bapak bagus, maka Bapak akan didatangin orang. Tapi kalau pelayanan Bapak buruk, kotor, jorok.